Baik, kita mulai. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu yang hype GLK siapa itu? Siapa G itu G? Siapa G orang G? One, two, three. Ada yang belum masuk G? Ya, ada, Pak. Nanti sudah Pak, cuman belum diganti namanya Pak. Oh gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 9 kita ya, bukan 10 ya? 10 Pak kurang 10 satu. kita, Pak. Kurang satu. Siapa G? Tadi waktu di main room, kalian langsung masuk ke breakout room atau apa tadi? Di main room tadi tidak di ini, dicek tidak kehadirannya? Tadi langsung ke breakout room, Pak. Sudah diizinkan sama itunya, sama manajer. Ji, sudah izin belum Ji? Nggak tanpa izin tadi, Pak. Karena di main room tadi cuman ada berapa peserta tadi. Manajer ada Jadi, manajer, manajer ada manajer. nggak tahu. Seingat saya ada Kos Ariel tadi. Masih di Hmm, ya. terus siapa lagi? Ada 5 tadi, Pak. Lupa saya. Enggak ada tuh Pak Rahmat. Pak Rahmat kan manajer. Oh, belum masuk ya. Enggak ada ya. Rosa yang belum ada. Rosa ya, Rosa. Kemana Rosa ini? Apakah Rosa sudah pudar? Karena setan pun ikut bicara. Oke. Kalian tadi nunggu di main room ya, terus ada instruksi masuk ke breakout room atau gimana? Ada Pak tadi Pak Oh ada memang sudah dari diperintah. manajer. Oh, Sudah. oh memang sudah diperintahkan masuk. Iya Pak. Oke, iyalah. Hmm. Baik, ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran agenda ketiga ya. Sinkronus kedua, agenda ketiga pada hari ini. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita di sinkronus kedua, agenda ketiga hari ini, itu kita tidak ini ya, tidak apa, tidak ada materi, tapi kita paparan, ya, paparan. Jadi yang kita akan memaparkan tugas tugas individu, ya. Mungkin kita mulai dulu dari tugas individu, bukan learning journal, tugas individu yang pertama dulu, yang hari ke-8, yaitu analisis isu ya, analisis isu ya. Oke, ini orang 10. Oke, apa ya saya mungkin. Coba yang jabatannya sama siapa? Yang jabatannya sama, misalnya bidan gitu, ada yang sama. Sama-sama bidan ada. Ada Pak. Oh, Safa dengan Eh, Kalau bidan ada 3 Pak di sini. siapa? Safa. Safa, Kak Santi sama satu lagi Kak siapa? Lupa saya Pak. Ya, pokok Kak satu Cynthia kelompok. apa Kak Satu, Rosa lupa. satu kelompok. Ayo, resen coba resen, 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 resen. Loh, kok nggak ada yang ngaku bidan ya?
Ayo, siapa yang bidan? Safa, Cynthia bidan juga. Cynthia bukan, Pak. Rosa, Tenaga medis. Safa, Rosa, siapa lagi? Kak Santi satu lagi, Pak. Mana Santi? Santi mana Santi? Itu yang namanya belum di-rename Ini itu, Pak. Pak lagi dirinim Pak namanya Pak. Oh, jadi Maaf Pak izin soalnya baru sampai Lahat ini Pak. dari mana kok udah sampai Lahat? Dari Tanjung Tebet Pak mati lampu tadi. Di sana PLTU apa PLTA Tanjung Tebet itu? Sama itu ketagong mati pula. Dari di Kota Agung Pak Yaji, di Kota Agung Tanjung Tebet itu PLTU apa PLTA? Dia ini Pak masih PLN Pak nyambung ke PLN dia. Iya, kan PLTU Ah, ada PLTU, ada PLTA. Kalau PLTU itu pembangkit listrik takut hujan, hujan sedikit mati. Kalau ah, semua PLTA pembangkit listrik takut angin, ada angin-angin kencang ah, dikit mati. Nah, dia dua masuk yang dua mana? dua dua-duanya deh Pak. Dua-duanya ya. Iya, kadang PLTU, kadang PLTA ya. Gitu. Jadi cak mana kamu yang mati lampu kau Ji? Kau pindah ke mana? Di Ketagong ada KP yang pakai Starlink sih Pak. Oh ya udah, bayar yo. Bayar. Oh ya. Jangan ngopi kau puasa, oke? Kau lagi ngopi, pesan kopi kau. Lah ditawari tadi Pak. Udah enak pula. Jadi pesan kau. Enggak pas Pak. Oh, boleh. Ayo ngaku, kayak kau sen. Ini, iya, tidak apa-apa mesen, tapi minumnya kayak pas buka, gitu. Belum jam 12 Pak. Iya. Oh, kau buka jam 12. Enggak tahu lah kalau lah jam 12 kayak gitu Pak. Oh ya, kira aku kau buka jam 12. Kira kau buka jam 12 ya. Iya, puasa terusin kau Ji. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Iya. Tahun kemarin puasa terus kau. Tahun kemarin puasa. Alhamdulillah. Iyalah, iya. Ya. Iya, halangan tidak kan? Oke. Baik, ada Safa, ada Rosa, ada Santi. Bidan. Terus Cynthia rekam medis siapa lagi kawannya Cynthia? Tidak ada, Pak. Oke. Terus apa lagi? Sanitarian? Tidak ada sanitarian. Tidak ada Pak sanitarian. Tidak ada. Penny apa Pen? Perawat Pak. Perawat berapa orang Pen? 3, Penny, Ayu Putri, sama Ayu Rika. Rika, Putri, dan Penny ya. Ya. Oke. Jadi 3 bidan, 3 perawat, 1 rekam medis. 7 ya. 3 orang lagi siapa ya? Harisma sebagai apa Harisma? Harisma terapis gigi dan mulut, Pak. Ada temannya enggak di sini sama-sama terapis gigi dan mulut? Tidak ada, Pak. Ada. Oke. Hairunisa Teknisi elektromedis Pak. ada temannya enggak? Enggak ada Pak. Enggak ada. Aji Diri Pak. di Dinkes Pemadam aja. pemadam kebakaran. Oh, damkar. Oke. Baik, jadi yang saya minta ya, yang maju itu Aji mewakili damkar, kemudian Hairunisa, Harisma, Cynthia yang ini ya, apa yang sendiri-sendiri tadi ya, tidak ada perwakilan ya. Ya, kemudian untuk bidan Safa, Rosa sama Santi, silakan siapa yang mau maju? Untuk perawat Rika, Putri dengan Feni, siapa yang mau maju? Jadi ada perwakilan semua dia. Feni aja maju, perawat Feni ya. Oke, perawat Feni Iya Pak. untuk bidan Safa ya. Oke, baik. Jadi silakan eh, Safa, Penny, Cynthia, Hairunisa, Karisma, dan Aji, 6 orang. Oke, kalau waktu memungkinkan. Kalau waktunya tidak memungkinkan, mungkin tidak sampai 6 ya. Mungkin waktunya tidak sampai 6 ya. Oke, jadi nanti
Putri mana Putri? Putri ya Putri perawat ya. Perawat, Pak. Oke. Ya Rosa bidan ya. Iya Pak, bidan Pak. Oke. Ya ya. Untuk moderator saya minta Rosa nanti Rosa tolong ya. Ya. Baik Pak. Rosa moderator. Dicatat dulu nama-nama tadi. Silakan Rosa Iya Pak. tunjuk siapa yang mau maju duluan ya. Nama-nama tadi tahu kan? Iya Pak. Oke, apa yang 6 orang tadi. Nah, nanti sistemnya gini. Rosa akan membuka jalannya diskusi. Kemudian Rosa akan mempersilakan penyaji pertama siapa yang akan memaparkan. Nanti setelah paparan, moderator Rosa nanti akan memberikan kesempatan untuk yang lain memberikan tanggapan. Boleh sama-sama penyaji, boleh. Pokoknya siapa saja memberikan tanggapan. Setelah ada diskusi, nanti langsung masuk ke peserta kedua. Siapa lagi yang kedua? Setelah caranya seperti itu juga Rosa, peserta kedua, ya. Nanti setelah peserta Iya kedua, Pak. peserta ketiga dan seterusnya sampai dengan peserta keenam. Nah, nanti di akhir saya akan memberikan feedback, ya. Akan memberikan feedback. Atau gini aja, karena kita 6, kita tiga-tiga saja dulu, tiga-tiga saja dulu ya. Nanti setelah 3 orang, Rosa, saya akan memberikan feedback untuk 3 orang itu. Memberikan masukan-masukan untuk 3 orang itu. 3 orang yang penyaji 1, 2, dan 3. Nanti kalau misalnya waktu memungkinkan, kita akan lanjutkan ke peserta keempat sampai dengan 6. Kalau tidak memungkinkan, mungkin sampai 3 peserta saja. Ya, oke. Gitu ya Rosa ya. Oke, Iya tapi Pak. Rosa walaupun moderator boleh nanti berhak juga untuk memberikan pertanyaan atau menyangga ataupun memberikan saran-saran dan masukan. Jadi walaupun moderator tidak apa-apa Rosa ya, boleh. Iya Pak. Oke, baik kita mulai saja diskusi kita. Sekarang saya persilakan ke Rosa untuk membuka diskusi kita hari ini. Silakan Rosa. Iya. Iya, terima kasih kepada Pak Alam Syahril. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Alam Syahril, MPD, selaku Widya Suara, dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di virtual meeting ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Rosa Elma Wiranti, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada hari ini. Dan topik yang akan kita bahas yaitu, hmm, maaf Pak, apa ya Pak? Itu ini tugas ini satu, identifikasi dan apa tadi? Implementasi manajemen ASN. Yang tugas isu Oh itu iya Pak, Rosa. iya Pak. Hmm. Baiklah, akan, kita akan memandu jalannya sesi diskusi pada hari ini dengan topik yang akan kita bahas yaitu isu dan deskripsi isu. Hmm. Adapun anggota kelompok yang akan menyampaikan materi adalah Syafa Nabila, Harisma Yulandari, Aji Dian Perdana, Cynthia Kartika, dan Hairun Nisa Saputri. Ada lagi yang belum disebut? Oke. Penny juga tadi. Oh ya, oh ya. Ya, Dan Feni. selanjutnya Feni. Ha. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membaca rangkaian acara hari ini, yaitu pembukaan, selanjutnya penyajian materi oleh pemateri, dan sesi tanya jawab atau diskusi, dan selanjutnya penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi penyajian materi kepada yang pertama, Kak Aji Dian Perdana, dipersilahkan. Oke, silakan Haji. Ini share share screen ya, Pak? Eh, Atau berbagi layar. ya, Pak? Oh ya, sama ya, saya bikin berbagi layar ya. Iya. Oke.
Nggak tahu lah kami kau menjelaskan apa, mendekati share screen-nya. Jijik. Sebentar saja ya paparannya, jangan lama-lama Ji ya. Ya. Jangan lama-lama Ji. Nah, gini kalau lama-lama kan. Nanti diambil orang kalau lama-lama kan. Baiklah, terima kasih atas fotonya. Izin kepada Bapak Ariel. Eh, untuk pemaparan saya langsung ke isu aja ya, Pak. Untuk Iya, isu boleh. yang pertama itu ada sistem pencatatan, Pak, yang belum terintegrasi digital, seperti laporan kejadian dan laporan laporan-laporan penyelamatan, Pak. And- Ya, dijelasin semua ya, Pak, satu-satu, Pak. Enggak, isunya saja. Eh, isunya saja, Pak. Iya, isi-isunya saja. Tambahlah penjelasan sedikit. Eh, terus yang kedua itu ada pemerataan kompetensi profesional personel yang belum merata, Pak. Dari kemampuan tidak semuanya bisa melakukan dan mengikuti apa yang menjadi tugasnya, Pak. Hmm. Kedua, sosialisasi pencegahan kebakaran. Untuk sosialisasi itu masih di sektor-sektor yang eh, belum berbasis peta risiko seperti tidak terlalu padat penduduk atau daerah-daerah yang memang eh, yang masih terjangkau dengan dinasnya, Pak. Itu yang keempat, pemanfaatan media digital. eh untuk seperti apa? Sosialisasi kita belum memanfaatkan eh seperti media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun TikTok. Tidak tidak banyak konten-konten tentang eh, sosialisasi dan bahaya-bahaya kebakaran. Terus isu yang kelima itu kesiapsiagaan personel piket. Kadang masih ada yang terlambat atau perlengkapan belum merata untuk semua personel. Dan isu keenam itu peralatan yang ada yang rusak dan ada tidak lengkap. Seperti kurangnya APD ataupun alat-alat rescue yang seperti penjepit-penjepit ular itu ada yang putus talinya atau selingnya, Pak. Seperti itu ya, sudah ya, Pak. Udah ngomong sama moderator lah. Kan sudah Pak serahkan dengan moderator. Oh, ya,
Sudah Kak Rosa? Ya, Sudah. di mana? Di mana, Kak? Sudah selesai pemaparannya? Ya, sudah. Kalau menurut Kakak sudah. Ini dia nggak disuruh nanya orang. Nanya atau bantu gitu. Ya Rosa, mana Rosa? Mana Rosa? Iya, Pak. itu itu Aji tadi menawarkan apa tadi? Sa, sa. Iya, Pak. Ini sinyalnya, Pak. Oh gitu. Lemot. Jadi suaranya ya putus-putus. Memang mati lampu di situ. Enggak sih, Pak. Emang agak susah sinyal, Pak, di sini. Di Lampung, Pak, sekarang. Oh, oh di Lampung, bukan di ininya ya, Iya, bukan di ini bukan agak jauh dari ini ya, dari keramaian gitu ya, atau gimana? Iya, masih di desa, Pak. Oh di desa. Oke. Iya, Gimana, iya. Pak, ini Kak Aji tadi? Pemaparannya sudah selesai. Heeh. Jadi saya kembalikan ke moderator. Oh iya, ya. Ya, Baik, kalau Kak. mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mau memberi tambahan. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ataupun ada yang disanggah? Silakan, silakan tuh, lagi buka-buka sama itu tuh. Di ini aja, Rosa, kalau udah ada yang mau dipaksa ngomong Rosa, siapa? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, saya kasih izin. Kalau dia mungkin dia Baiklah. malu ya, kalau mungkin dia malu. Sebut aja namanya. Untuk, untuk Kak Santi Purwanti, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Harus ada ya, yang ditunjuk Rosa itu harus mau yang ngomong ya. Karena Rosa sudah dapat izin dari saya. Siapa tadi Rosa? Untuk Santi Kak ya, Santi, Santi. Pak. Iya, Pak. Yo, Santi, silakan Santi ngomong Santi. Santi apa namanya? Kak Santi Purwanti. Oke, Santi Purwanti saya cek namanya. Irun. Nah, ada nama Santi Purwanti nih. Oh, itu. Santi. Santi, Santi, Santi. Nah, mana orangnya ini? Mana sah Santinya sah? Ada, Pak, di ini, di ruang ininya. Kok di saya tidak muncul? Tidak ada nama Santi. Pak, Rosa ini Feni, tadi Pak langsung Airun, keluar otomatis. Sapa Putri, Cynthia, Hairunisa, Keluar sendiri Pak. Rika, Putri. Tidak ada nama Maaf Santi. Pak, tadi keluar. Ya, silakan, silakan aja.
sendiri, Pak. Udah pindah ke kota ini, Pak. Kencingnya. Maaf, Pak. Ya, Terdengar lanjut. tidak, Pak, suara Santi, Pak? Dengaran, tapi agak putus-putus ya. Iya, Pak. Ini padahal udah pindah ke kota ini, Pak. Tapi sinyalnya tetap nggak stabil ini, Pak. Di mana kau pindah? Baik, Kak. Mau ini bertanya yang mengenai isu nomor 6, Kak. Ya. Apabila peralatan kurang lengkap dan sarananya rusak, apabila ada kebakaran itu bagaimana dari pihak damkar menyikapinya? Itu isu keberapa itu? Yang nomor 6, Pak. Oh, isu nomor 6 tuh, Aji. Ah, baiklah, saya menjawab pertanyaan Kak Santi. Untuk ada itu isu nomor 6, eh, pengelolaan sarana dan prasarana. Sebenarnya untuk alat pemadaman dan penyelamatan itu beberapa dalam kondisi rusak, bukan semuanya. Seperti misal ada nozzle, kita ada yang rusak, eh, tapi kalau nozzle tersebut tidak rusak itu lebih bagus. Jadi walaupun ada yang rusak, Iyalah, iyalah kalau udah rusak ya, ya. lebih bagus udah rusak lah daripada yang rusak. Ji, iya toh gimana kau Eh, nih? ibaratnya itu untuk cadangannya, Pak. Jadi kalau Eh, kalau dengan apa pengelolaan sarana mungkin lebih baik atau ada penggantinya itu lebih kita lebih aman untuk bekerja. Jadi ada backupnya gitu, Pak. Dan untuk alat-alat penyelamatan juga misal stick ular eh, kita punya 5 tapi misal kan mungkin ada 3 yang bisa dipakai. Jadi bukan semuanya tidak bisa dipakai. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk Kak Santi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kak. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? yuk satu lagi, tunjuk lagi Rosa. Ganti-gantian baik Rosa. Yang belum Rosa, siapa yang belum? Untuk Kak Syafa Nabila, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Safa Nabila. Ya, izin bertanya pada terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada Kak Aji untuk keterkaitan dari isu yang nomor 6 itu masuk ke manajemen ASN itu seperti apa keterkaitannya, Kak? Terima kasih. Eh, ini seperti poin yang di kotak terakhir itu manajemen ASN itu di efektif dan akuntabel. Ini untuk pengolahan dari pendataan segala macam itu belum terlalu efektif dan akuntabel. Mungkin itu saja. Loh, kok akuntabel kan nilai agenda kedua itu. Ji, kaitannya dengan agenda ketiga maksudnya itu.
Halo, Rosa gimana, Sa? Untuk materi yang Kak Aji ini udah selesai Pak, bisa lanjut. Apa namanya? Bisa Coba dilanjut coba pengen. kembalikan ke Safa nanya tadi ya. Oh iya Pak. Iya, kembalikan ke Safa gimana? Sudah apakah sudah ini jawabannya? Sudah Oh iya Pak. sesuai atau gimana? Coba. Ya, terima kasih. Mungkin maksud Kak Aji tadi dari pengelolaan sarana prasarananya yang kurang kayak keterkaitan dari manajemen ASN. Ya, Ya, ya. betul. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Ya. Saya Oh, kembalikan ke betul. moderator. Betul betul Ya. betul betul Pak kondisi. Ah, itu Ji, Ji. Oke, kalau sudah lanjut ke yang peserta kedua, Rosa. Iya, untuk peserta yang selanjutnya yaitu Kak Syafa Nabila dipersilakan untuk menyajikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Kok malah muncul jumlah-jumlah duit? Nah, itu baru muncul. Silakan, Safa. Iklan, Pak. Maaf, Pak. Oh, iklan. Ya, oke. Ya, sudah muncul, Pak. Sudah. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nabila. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Laha di UPT Puskesmas Pulau Pinang sebagai bidan terampil. Di sini saya akan mengidentifikasi isu dari mata pelatihan manajemen ASN. Ada tiga yang saya ambil. Yang pertama ada kurangnya minat remaja desa untuk mengikuti kegiatan posyandu remaja. Yang kedua ada rendahnya minat ibu hamil untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Yang ketiga ada rendahnya pengetahuan ibu di desa mengenai imunisasi dasar pada anak sekolah. Untuk uraian tugasnya ini sesuai dengan Permenpan itu kalau di bidang terampil ada melaksanakan pelayanan kebidanan di posyandu. Untuk isunya yaitu kurangnya minat remaja desa untuk mengikuti kegiatan posyandu remaja. Dengan kondisi saat ini itu banyak remaja yang partisipasinya kurang. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu meningkatnya partisipasi remaja untuk mengikuti kegiatan posyandu remaja, kemudian perencanaan berbasis kebutuhan remaja melalui survei dan forum diskusi sehingga menarik minat remaja untuk mengikuti kegiatan posyandu remaja. Kemudian dampaknya eh, kepada pihak yang terkait itu kurangnya edukasi hidup sehat dari kesehatan remaja sehingga kesehatan tersebut terabaikan. Kemudian ada rendahnya partisipasi dapat menurunkan efektivitas program kesehatan remaja dan target kesehatan reproduksi itu tidak tercapai. Kemudian pihak-pihak yang terdampak itu ada remaja desa, kadar posyandu, dinas kesehatan, pemerintah desa, dan petugas kesehatan. Keterkaitan dengan manajemen ASN ada fungsi perencanaan dan pengorganisasian program pelayanan publik itu belum optimal. Yang kedua ada isu eh,
dari uraian tugasnya sesuai ke Permenpan ada memberikan vitamin atau suplemen pada klien atau asuhan kebidanan pada kasus yang fisiologis. Isunya ada rendahnya minat ibu hamil untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Dengan kondisi saat ini yaitu ibu hamil itu sering mengeluh mual sehingga dia tiba-tiba menghentikan konsumsi tablet tambah darah. Kemudian konsumsi tablet tambah tersebut dianggap hanya tanggung jawab individu atau tanggung jawab ibu hamilnya saja dan kurangnya keterlibatan keluarga. Kondisi yang diharapkan yaitu bidan mengedukasi personal atau konseling kepada ibu tentang cara minum tablet tambah darah yang benar sehingga meminimalisir efek samping dan mengajak kepada keluarga memberikan edukasi juga kepada keluarga untuk memantau ibu dan memotivasi ibu untuk meminum tablet tambah darah sehingga targetnya itu tercapai. Kemudian dampaknya rendahnya kepatuhan konsumsi akan meningkatkan resiko anemia, meningkatkan resiko perdarahan juga saat persalinan. Kemudian dari janinnya itu bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Dari pihak yang terdampak itu ada ibu hamil, janin, keluarga. Keterkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN ada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kompetensi ASN. Yang tugas yang ketiga itu ada melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah. Isunya itu tidak adanya penyuluhan kepada orang tua dan guru mengenai pentingnya imunisasi dan masih terdapat anak dengan status imunisasi tidak lengkap. Kondisi saat ini yaitu orang tua memahami manfaat dan efek samping ringan adalah normal dan sementara, dan seluruh anak itu diharapkan dapat imunisasi lengkap sesuai dengan usia dan tidak ada lagi penolakan imunisasi karena misinformasi. Kondisi yang diharapkan yaitu orang tua bisa memahami dari imunisasi tersebut, efek samping dan manfaatnya, dan seluruh anak mendapatkan imunisasi lengkap dan tidak ada lagi penolakan imunisasi. Dampaknya itu resiko wabah meningkat, kemudian angka kesakitan dan kematian anak juga meningkat, dan program kesehatan nasional imunisasi itu bisa terganggu. Pihak terdampaknya ada anak sekolah, orang tua, pihak sekolah, petugas kesehatan. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kolaborasi lintas sektor pada pihak sekolah. Kemudian untuk Smart ASN, saya mengambil 3 isu. Yang pertama ada kurangnya informasi remaja desa tentang posyandu remaja, sehingga menurunnya partisipasi remaja untuk mengikuti kegiatan posyandu remaja. Ada yang kedua, rendahnya minat ibu hamil untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan ibu di desa mengenai imunisasi dasar pada anak sekolah. Yang pertama itu pada posyandu remaja, kegiatan saat ini itu informasinya hanya melalui media WhatsApp dan tidak ada konten di media sosial. Di berbagai platform juga masih jarang untuk kegiatan posyandu remaja sehingga posyandu remaja masih belum banyak yang mengetahui dan bisa menurunkan minat untuk mengikuti kegiatan remaja. Kemudian kondisi yang diharapkannya itu tersedianya informasi dan edukasi tentang kesehatan remaja atau kegiatan posyandu melalui media digital sehingga menarik perhatian dan minat remaja untuk mengikuti kegiatan posyandu. Dampaknya informasi kesehatan tidak tersampaikan secara optimal dan remaja tidak teredukasi dengan baik. Pihak yang terdampak ada remaja desa, kadar posyandu, dinas kesehatan, dan pemerintah desa. Keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu penguatan kompetensi digital ASN dengan memanfaatkan platform digital yang ada untuk memberikan informasi dan edukasi. Kemudian untuk yang vitamin suplemen yaitu pada kondisi saat ini ibu mengaku lupa untuk meminum tablet tambah darah sehingga targetnya tidak tercapai. Kemudian edukasinya itu hanya saat kunjungan kehamilan. Belum ada edukasi lanjutan seperti melalui media WA atau media sosial. Kondisi yang diharapkan yaitu pemanfaatan platform digital seperti WhatsApp atau video edukasi
sehingga target pembunuhan tablet tambah darah ibu itu tercapai. Dampaknya informasi kurang luas sehingga menurunkan semangat ibu untuk mengonsumsi tablet tambah darah yang berakibat pada kesehatan ibu dan janin. Pihak yang terdampak itu ada ibu hamil, tenaga kesehatan, dan janin. Kemudian keterkaitan pada Smart ASN ada kompetensi digital dengan memanfaatkan platform digital yang ada untuk memberikan informasi dan edukasi. Kemudian yang terakhir, isu pada Smart ASN melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah, yaitu isunya rendahnya pengetahuan ibu di desa mengenai imunisasi dasar pada anak sekolah. Yang kondisi saat ini terjadi, sebagian ibu itu tidak memahami manfaat dan efek samping imunisasi. Kondisi yang diharapkan edukasi melalui media digital seperti WhatsApp Group pada orang tua atau wali, kemudian dari pihak sekolah, media sosialnya ada edukasi juga sehingga para orang tua memahami tentang manfaat imunisasi. Dampaknya informasi tidak tersampaikan secara menyeluruh dan anak rentan terkena penyakit dan berpotensi Lalu siapa suaranya? Nggak ada siapa? digital melalui platform yang ada untuk meningkatkan pengetahuan ibu di desa tentang imunisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada Kak Syafa yang sudah menyajikan materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Kak Feni Eka Mariska. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, moderator, izin bertanya. Dari beberapa isu yang sudah disebutkan oleh Kak Safa tadi, saya ingin bertanya, apakah isu-isu yang disebutkan tadi adalah masalah baru atau permasalahan lama yang sudah berulang, dan apakah ada faktor eksternal yang memicu permasalahan tersebut? Terima kasih. Langsung jawab apa gimana moderator izin? Bisa langsung dijawab Ya, atau terima kasih. ditampung dulu, gimana? Langsung aja Kak, ya biar nggak Oh lupa. ya, udah. Hmm. Ya, terima kasih kepada Kak Feni atas pertanyaannya. Eh, Selama saya di Puskesmas Pulau Pinang itu kan kurang lebih 1 tahun, sehingga dari pengalaman yang saya dapatkan itu yang isu yang pertama itu posyandu remaja itu program baru. Jadi banyak di masyarakat itu juga belum tahu kalau posyandu itu ada untuk remajanya. Jadi kurangnya informasi edukasi tentang kesehatan remaja itu jadi berkurang. Jadi minat remaja itu untuk menghadiri kegiatan posyandu itu rendah. Kalau yang untuk konsumsi tablet tambah darah itu biasanya kejadiannya berulang karena banyaknya ibu hamil itu kalau sudah mengetahui efek samping kalau mengonsumsi tablet tambah darah itu mual, biasanya dia suka malas minumnya. Nah, jadi kalaupun kita edukasi itu harus berulang-ulang juga. Kalau imunisasi dasar pada anak sekolah itu juga sama, kejadian yang berulang. Banyak itu orang tua yang eh, penolakan untuk anaknya diimunisasi jadi karena kurangnya pengetahuan orang tua tersebut tentang manfaat dan efek sampingnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Kak Harisma Yulandari, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada Safa mengenai slide terakhir tadi tentang
kondisi yang diharapkan edukasi melalui media sosial digital seperti WhatsApp, grup media sosial sekolah atau desa sehingga para orang tua memahami tentang manfaat imunisasi. Pertanyaannya, apa tantangan dalam mengoptimalkan media sosial desa sebagai sarana edukasi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Harisma. Tantangannya itu kalau di media sosial itu belum ada tim khusus biasanya kalau di desa itu untuk promosi kesehatan. Jadi harapannya itu kalau kalau bisa ada tim khususnya sehingga promosi di media sosial itu berkelanjutan. Jadi eh, informasinya bisa tersebar luas. Karena banyak juga orang-orang di desa itu kan yang belum banyak mengetahui tentang, maksudnya masih tidak melek digital, kayak literasi digitalnya juga kurang. Jadi dari kitanya juga harus banyak-banyak edukasi dan harapannya juga ada media khusus di desa itu untuk promosi tentang kesehatan gitu, Kak. Izin. Baik, untuk Kak Harisma, apakah sudah jelas? Sudah cukup. Terima kasih, Oke. Safa. Untuk selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya tunjuk ke Kak Putri untuk bertanya. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Rosa atas kesempatannya. Untuk posyandu remaja kan masih yang program baru nih. Ada nggak inovasi sama motivasi khusus yang diberikan kepada remaja untuk mereka lebih eh, mau untuk datang ke posyandu remaja tersebut yang sudah Safa lakukan sebelum-sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Putri. Untuk motivasi biasanya itu kalau misalnya terjun langsung ke lapangan. Jadi sekalian eh, melakukan kegiatan yang lain. Kalau misalnya bertemu dengan remaja-remaja itu dikasih informasi kalau ada kegiatan posyandu remaja. Terus juga kalau misalnya ke sekolah itu tidak lupa juga untuk menginformasi kepada murid-muridnya bahwa di desa kita itu ada posyandu remaja gitu. Dan kita kasih tahu juga manfaatnya di posyandu remaja itu apa, kegiatan di posyandu remaja itu bagaimana gitu, Kak. Untuk Kak Putri, bagaimana? Apa sudah jelas, Kak? Sudah, terima kasih. Ya. Baiklah, izin kepada Pak Ariel, apakah sesi pertanyaannya sudah selesai, Pak? Masih berlanjut, Pak? Amin. Baiklah, untuk sesi pertanyaan materi kali ini saya tutup. Kepada Kak Safa Nabila, apa ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak ada. Ya, terima kasih kepada moderator dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safa Nabila sudah menyajikan materinya. Baiklah,
Langsung saja kita lanjut untuk pemateri selanjutnya, yaitu Kak Feni Eka Mariska, dipersilahkan. Kak Feni. Iya, baik moderator. Bentar, izin share screen. Silakan dilanjutkan, Pen. Halo, Penny. Gimana, Penny? Feni-nya sedang terkendala untuk share screen, Pak. Iya, kayaknya belum muncul. Kayaknya sinyal juga ya. Di mana ini, Penny? Banyak mati lampu ya di situ ya, di lahat. Atau bisa dialihkan saja Rosa, siapa Rosa? Langsung dialihkan saja ya, Pak. Ya, dialihkan saja. Siapa?
Baiklah, untuk selanjutnya saya tunjuk Kak Hairun Nisa Saputri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hairun Nisa Putri. Di sini saya akan memaparkan agenda 3, identifikasi dan isu deskripsi isu dengan jabatan teknisi elektromedis. Di sini ada terkait 6 isu mengenai jabatan elektromedis. Yang pertama, uraian tugas melakukan perbaikan alat kesehatan. Isu aktualnya, belum optimalnya sistem pelaporan kerusakan alat secara digital. Kondisi untuk saat ini, pelaporan seringkali masih manual, via telepon ataupun WhatsApp, atau form kertas, sehingga riwayat perbaikan sulit untuk dilacak. Kondisi yang diharapkan sekarang, adanya Google Form atau barcode ID untuk manajemen alkes terintegrasi untuk pelaporan kerusakan secara real time. Dampaknya, respon time perbaikan lambat, data kerusakan tidak akurat, dan menghambat pelayanan bagi pasien. Pihak yang terdampak itu pasien dan tenaga medis. Keterkaitannya itu dengan Smart ASN, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi pelayanan publik. Yang kedua, uraian tugasnya melakukan inventarisasi alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Isunya, belum optimalnya inventaris jumlah dan lokasi alat kesehatan berbasis digital. Kondisi saat ini, pencatatan alkes masih berpencar, menggunakan kertas manual, dan sering terjadi selisih jumlah antara data dengan fisik di lapangan. Kondisi yang diharapkan, terdapat basis data atau inventaris digital menggunakan Google Spreadsheet yang real-time agar mudah diakses dan akurat. Dampaknya, pemeliharaan dan kalibrasi alkes terhambat karena teknisi kesulitan untuk mencari alat. Pihak yang terdampak itu teknisi elektromedis sendiri, penanggung jawab alkes, dan bagian aset. Keterkaitannya dengan agenda ini, Smart ASN. Terus berinovasi mengembangkan teknologi digital, mendukung pengelolaan aset RS yang efisien dan akuntabel. Yang ketiga, uraian tugasnya itu dokumentasi kerja. Isunya, pengarsipan laporan kerja harian atau LKH masih menggunakan kertas. Kondisinya, untuk saat ini penumpukan berkas fisik di ruangan sehingga sulit dicari kembali jika dibutuhkan. Kondisi yang diharapkan, dokumentasi menggunakan sistem digital yang aman dan mudah diakses. Dampaknya, sulit melakukan audit data untuk pelaporan. Pihak yang terdampak itu teknisi elektromedis dan usernya. Keterkaitannya itu di Smart ASN, digital etik, keamanan data, dan efisiensi birokrasi. Yang keempat, uraian tugasnya pemeliharaan alat medik. Isunya, kurang optimalnya penjadwal preventive maintenance secara berkala. Kondisi saat ini, jadwal PM masih sering terlewatkan karena adanya tumpang tindih beban kerja teknisi. Kondisi yang diharapkan, seluruh alat medik memiliki jadwal PM otomatis yang ditaati 100%. Dampaknya, alat sering rusak, mendadak, dan memperpendek usia pakai alat. Dampak yang pihak yang terdampak itu tenaga medis dan pasien. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu profesionalisme atau menjamin kesiapan alat dan keselamatan pasien dan integritas dalam menjalankan tugas jabatan. Yang kelima, uraian tugasnya itu kalibrasi alat medik. Isu aktualnya masih adanya alat kesehatan yang belum terkalibrasi.
Kondisi saat ini, data kalibrasi belum terintegrasi, efisiensi anggaran daerah, dan adanya alat baru. Yang diharapkan itu, seluruh alat yang digunakan di RS memiliki sertifikat kalibrasi yang masih berlaku. Dampaknya, apabila tidak dikalibrasi, maka hasil akurasi alat diragukan. Diagnosa medis bisa salah. Yang terdampak itu pasien, dokter, dan tenaga medis. Keterkaitannya itu dengan manajemen ASN, kewajiban ASN menaati peraturan perundang-undangan dan perlu penangguhjawaban monitoring kalibrasi. Isu yang terakhir itu uraian tugasnya pengoperasian alat. Isunya kurangnya edukasi atau pelatihan bagi user terkait pengoperasian alat baru. Kondisi saat ini, akibat teknologi yang canggih, maka masih ditemukan kerusakan akibat human error oleh user, karena user masih belum menguasai SOP dari alat kesehatan. Kondisi yang diharapkan, user memahami SOP dengan baik, supaya angka kerusakan akibat salah prosedur itu nol. Dampaknya, anggaran perbaikan semakin banyak untuk perbaikan resiko keselamatan pasien. Dampaknya itu, tenaga medis, pasien, manajemen RS. Keterkaitannya pada manajemen ASN, yaitu fungsi ASN sebagai pelayan publik yang berkualitas, karena itu perlu perhatian terstruktur bagi user dan perlunya ada SOP setiap alkes. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Kak Hairunisa, terima kasih sudah menyajikan materinya. Kita buka sesi tanya jawab. Pada Kak Aji Dian Perdana, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya izin bertanya untuk poin yang keempat ya, pemeliharaan alat medis tadi. Iya benar Kak Aji. Untuk pemeliharaan alat medis kan ada kondisi yang diharapkan di poin pemeliharaan alat medis. Ada kondisi yang diharapkan. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan itu, menurut Indonesia, apa yang harus dilakukan? Gimana moderator ini langsung dijawab atau gimana? Bisa langsung dijawab, Kak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Kak Aji. Izin menjawab. Untuk mencapai pemeliharaan yang 100%, itu seharusnya SDM atau elektromedis itu harus lebih banyak. Karena alat kesehatan itu yang ada di rumah sakit itu ribuan. Jadi kalau misal SDM-nya itu rendah, jadi kita itu kurang fokus pada alat. Jadi itu terbagi-bagi. Dan juga job desk-nya elektromedis itu banyak, bukan sekedar pemeliharaan. Mungkin kayak gitu jawabannya Kak Aji. Gimana? Kak Aji, apakah sudah jelas? Sudah, oke, cukup. Oke. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Kak Rika Purnamasari untuk bertanya. Baik, izin bertanya. Pada isu pertama tadi ada pelaporan alat rusak. Mau bertanya, kalau seandainya biasanya berapa lama untuk proses perbaikan dan respon untuk alat rusak? Kemudian jika alat rusak, pasien disuruh menunggu atau diarahkan ke tempat yang ada alat atau yang lebih lengkap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Rika. Gimana? Izin langsung saya jawab ya.
Terkait alat rusak itu kalau elektromedis di rumah sakit itu sistemnya on call. Apabila ada alat rusak yang urgent atau cito, itu kita langsung perbaiki. Dan melihat alat itu bisa langsung diperbaiki atau ada mainboard yang harus diganti. Apabila alat itu bisa langsung diperbaiki, atau langsung memperbaiki alat tersebut. Mungkin kayak gitu jawabannya Kak Rika. Oh, jadi misalnya kalau ada pasien disuruh menunggu dulu sampai alatnya diperbaiki gitu ya. Gini, kalau di rumah sakit kan alat itu nggak hanya satu, banyak alat yang lain. Jadi ketika alat ini yang rusak, jadi pakai alat yang cadangan lainnya, yang itu kita perbaiki. Iya. Oh, iya. Kak Rika, bagaimana Kak jawabannya? Ya, sudah jelas. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rika yang sudah bertanya. Selanjutnya kepada Kak Santi Purwanti, dipersilakan Kak. Untuk Kak Santi Purwanti. Silakan Santi Purwanti. Sepertinya masih terkendala di sinyal untuk Santi ini, Pak. Iya, nggak bisa. Oh ini Pak, nggak bisa ini ya, bisa on cam juga ya. Iya, dari tadi dia di grup ini, Pak. Ma- keluar lagi katanya di Zoom ini, Pak. Jadi keluar masuk dia di Zoom ini karena sinyalnya jelek. Oh, coba cari yang sinyal bagus. Ya, kan kalau sinyal jelek di suatu tempat kan cari tempat yang lain gitu. Kayak Aji kan, ada kan tempatnya kan bagus sinyalnya kan. Oke, oke baik. Kalau sudah, sebelum kita lanjutkan yang keempat, ya Rosa ya, saya kasih tanggapan dulu ya. Rosa, izin Rosa ya. Ya Pak. Oke, baik. Kita akan melihat yang pertama dulu. Yang pertama dari Aji ya. Jadi tadi ada 4 orang tadi ya. Penny tidak jadi ya. 3 orang tadi ya. Ya, Aji, Safa dengan Hairunisa ya. Betul iya ya. Pak. Oke. Iya Pak. Coba kita lihat yang Aji. Aji kenapa bahan tayamu agak beda dengan yang kamu ini ya. Dengan dokumen yang kamu buat itu ya. Iya. Oke. Nah ini saya buka dokumennya nih Ji. Saya buka dokumen yang kamu kirimkan di Google Classroom ya. Ya. Kelihatan kelihatan ya. Oke, baik. Nah, eh kita lihat di sini yang Aji ada uraian tugasnya, dia dapat satu uraian tugas, satu isu ya Aji ya. Satu uraian tugas, satu isu. Oke, yang pertama, sistem pencatatan. Pencatatan apa ini Ji? Harus lengkap ini. Sistem pencatatan apa itu? Ya, apa yang dicatat itu gitu. Ya, jadi pencatatan apa? Harus lebih lengkap. Sistem Ini, Pak, pencatatan apa? catatan laporan kejadian, Pak, dan pengolahan data. Nah, ya, Nah, lengkap sistem pencatatan laporan kejadian gitu ya. Belum terintegrasi digital, maksudnya apa itu belum terintegrasi digital? masih manual pakai form dari buku, Pak. Oh, kalau gitu jangan belum terintegrasi digital, langsung saja sistem pencatatan laporan kejadian masih dilaksanakan secara manual itu. Atau
Kalau mau katakan belum digital, buang terintegrasinya. Jadi belum digitalkannya atau belum digitalkannya sistem pencatatan laporan kejadian, gitu ya cara merumuskannya. Pemerataan kompetensi belum optimal. Kompetensi siapa ini, Ji? Harus lengkap juga, Ji. Tugas Eh, ya. ya, petugas personel, Pak. Nah, personil. Kompetensi apa? Kemampuan, Pak. Kemampuan apa maksudnya? Bukan arti kompetensi. Kompetensi di bidang apa maksud saya gitu. Eh, di penyelamatan, pemadaman, Pak. Eh, Sosialisasi juga kadang. Iya, ambil ambil saja, tidak usah banyak-banyak. Misalnya Eh, penyelamatan atau nah, apa gitu. Jadi misalnya masih ya, ya. rendahnya, masih rendahnya pemahaman petugas tentang sosialisasi sistem penyelamatan. Seperti itu kalimatnya, Ji. Ya, oke. Cakupan edukasi belum merata. Edukasi apa? Kok banyak gantung-gantung ini ya? Dulu berapa banyak cewek yang sudah kau gantung, Ji? Sebelum sebelum kau dapat yang satu ini, berapa banyak cewek yang kau gantung-gantung? Ini sudah 3 isu ini sudah kau gantung-gantungkan kalau nih, Ji. Cakupan edukasi belum merata. Nah, edukasi apa? Edukasi sosialisasi pencegahan kepada masyarakat, Pak. Nah, jelas-jelas. Misalnya, apa edukasi tentang apa? Misalnya edukasi tentang pencegahan kebakaran belum dilaksanakan secara optimal gitu. Ya. Oke. Media digital belum optimal. Nah, ini juga masih gantung. Kau ini hobi gantung-gantung rupanya ya. Banyak korban cewek kalau kemarin digantung ya. Iya. Media digital belum optimal. Media digital apa? Dan untuk apa? Di sini kan mengatakan website atau medsos belum konsisten update dan respon aduan belum real time. Nah, bisa dijadikan isunya belum dimutakhirkannya atau belum diupdate-nya. Gitu. Media sosial, oke kan? Oke, sebagai respon aduan atau sebagai sarana aduan. Aduan apa? Aduan misalnya musibah kebakaran atau aduan apa gitu, Ji. Nah, udah 4 kok gantung ini. Kalau si kok isu mewakili si kok cewek, lampa cewek kok gantung. Jangan-jangan ada korbanmu kau di sini. Di kelompok ini ada korbannya. Oke. Nah, kesiapsiagaan dan disiplin personil belum pikat, belum optimal secara konsisten. Belum optimal secara konsisten. Ambil saja belum optimal saja. Ya. Oke. Kemudian kenapa harus 2? Kesiapsiagaan dan disiplin satu saja. Misalnya belum optimalnya kedisiplinan personil. Gitu, Ji, kalimatnya, Ji. Ya. Ya. Oke. Jadi isu itu jangan ada 2 topik, ada 2 fokus di situ, tapi satu saja. Ya. Kemudian dia mengandung permasalahan, ada unsur permasalahan. Kalau yang Aji tadi ada unsur permasalahannya belum optimal, belum merata. Itu unsur permasalahannya di situ ya, pernyataan negatif. Cuma yang Aji tadi fokusnya tadi belum fokus dia. Masih ngambang, makanya kata saya masih gantung. Ya. Oke. Baik, sekarang si Safa. Safa Bidan. Nah, saya melihatnya yang Safa ini bagus. Bagus apa? Dari segi kalimat-kalimatnya sudah menandakan suatu isu yang Safa ini ya. Misalnya kurangnya informasi remaja desa tentang posyandu remaja sehingga menunya ini tidak usah pakai sehingga Safa. Ya. Oke. Kurangnya apa informasi? Misalnya kurangnya pemberian informasi kepada remaja desa tentang posyandu remaja gitu saja, ya. Atau kamu mau melihat belum tingginya angka kunjungan remaja pada posyandu remaja, atau masih rendahnya angka kunjungan remaja pada posyandu remaja. Mana Safa? Ya, nggak Ya, usah Pak. pakai kata sehingga, Safa, nggak usah pakai kata sehingga. Ya, Pak. Oke, rendahnya minat ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambahan. Nah, boleh ini. Rendahnya pengetahuan ibu di desa mengenai imunisasi dasar pada anak. Ibu yang mana?
Apakah semua ibu harus tahu imunisasi imunisasi dasar? Nah, itu lebih pasnya ibu yang mana targetnya siapa? Misalnya ibu menyusui atau ibu yang punya anak balita gitu ya. Ya, yang nenek-nenek juga ibu kan? Masa kau nanti ngomong edukasi nenek-nenek yang sudah umur 60, 70. Oi, Cung, katanya. Aku kata lagi anak bayi, Cung. Nah, imunisasi. Apalah gawe nak ngajari kami tentang imunisasi dasar ini. Nah, aja itu siapa? Ya, iya. Jadi misalnya masih rendahnya atau rendahnya pemahaman saja, pemahaman ibu anak balita atau ibu menyusui, boleh ibu menyusui, boleh ya. Oke, mengenai tentang oke pentingnya imunisasi dasar. Oke, gitu ya. Nah, kalau dari narasinya bagus ini ada cerita-ceritanya. Ya. Kemudian yang ke Smart ASN. Nah, kok sama? Kok sama ini? Sama isunya tapi pengaplikasiannya beda, Pak. Bedanya di mana? Yang 6 maksud saya itu beda-beda isunya. Hmm. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya kamu mau mengambil yang ini, kurangnya minat remaja untuk ini, kata saya tadi ya. Nah, bisa jadi kalau kamu hubungkan dengan smart ASN, manajemen ASN, maka di sini di isu diganti. Misalnya ya, belum optimalnya pemberian informasi tentang manfaat atau tentang kegiatan posyandu remaja yang diberikan oleh petugas atau kader gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua apa tadi? Rendahnya minat ibu hamil tentang mengkonsumsi. Oke. Nah, kalau mau hubungkan dengan smart RN, oke, boleh misalnya belum tersedianya media informasi berbasis digital kepada ibu hamil tentang pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah. Itu ya. Kemudian yang ketiga, rendahnya pengetahuan ibu mengenai imunisasi dasar pada anak. Oke, kalau Smart ASN, hubungkan dengan proses pemberian pengetahuannya gimana? Ya, jadi misalnya edukasi tentang imunisasi dasar ya pada anak sekolah bagi ibu-ibu yang memiliki anak balita misalnya, oke, masih dilaksanakan secara manual. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Hairunisa. Hairunisa dari rekam apa, Iya, Pak. penata Alkes ya. Iya, Pak. Apa ya? Oke. Iya, penata Alkes ya. Baik, coba kita lihat yang Hairunisa. Melakukan perbaikan alat itu orientisnya belum optimalnya sistem pelaporan kerusakan alat secara digital. Nah, kalau misalnya oke, jangan optimalnya kalau mau secara digital, belum dilaksanakannya, ya. Jangan optimalnya, si Anissa, belum dilaksanakannya sistem pelaporan kerusakan alat secara digital. Gitu. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Oke, yang kedua, belum optimalnya inventarisasi jumlah dan alat kesehatan berbasis digital. Nah, apalagi nih? Jangan pakai kalau misalnya mau pakai digital seperti tadi, ya. Belum. Kalau ini boleh inventarisasi jumlah. Oh, mungkin ya bisa-bisa ini secara digital ya maksudnya. Belum optimal inventarisasi jumlah dan lokasi alat kesehatan secara digital. Ya. Oke. Kemudian pengarsipan laporan kerja masih menggunakan kertas. Nah, kertas itu kan kita manual ya. Oke, Iya, jadi bisanya pengarsipan laporan kerja harian atau LKH masih dilakukan secara manual. Nah, atau belum tersedianya arsip digital laporan kerja harian. Nah, seperti itu. Ya. iya, Pak. Yang keempat, kurang optimalnya penjalan preventif maintenance secara berkala.
Oke, kalau begitu bukan kurang optimalnya, belum tersedianya mungkin ini. Belum tersedianya jadwal preventive maintenance secara berkala. Artinya mungkin kalau saya melihatnya yang awam ini yang tidak tahu tentang apa ya alkes itu, saya melihatnya ini sepertinya apa ya alatnya itu alkesnya itu begitu ada indikasi kerusakan baru di maintenance itu. Kira-kira kayak gitu ya. Seharusnya mungkin secara berkala 2 bulan sekali diperiksa gitu atau 3 bulan sekali diperiksa. Itu maksud Hairunisa kan? Ya, Kira-kira. sebenarnya kalau dari kita itu udah ada jadwalnya, Pak. Cuman kurang Mm-mm. optimal kita buat pengerjaannya karena adanya tumpang tindih beban kerja Oh, kayak gitu, Pak. oh Jadi kalau begitu optimalnya, penerapannya ya. ya, gitu, Pak. Bukan kalau yang contoh saya tadi belum ada jadwal, belum tersedia jadwal. Kalau ini jadwalnya ada tapi penerapannya gitu Nisa ya. Iya, Pak. Jadi itu Mm-mm. jadwalnya tuh udah ada, kadang tuh tapi tidak Mm-mm. sesuai sesuai jadwal kayak gitu nah. Jadi Mm-mm. optimalnya penjadwal itu kurang Ya kurang sesuai pelaksanaannya. kayak gitu. Ya Iya, Pak. belum optimnya pelaksanaan, jangan penjadwalan kalau nggak salah ya. Kalau Oh iya, penjadwalan Pak. artinya belum ada jadwal kan. Jadi belum optimalnya pelaksanaan jadwal preventive maintenance secara berkala. Yang kata Nisa tadi, ya kan? Mungkin karena begitu mau pemeliharaan tiba-tiba alatnya dipakai gitu mungkin gitu ya. Iya, Mungkin benar, yang Pak. berbenturan kata Nisa tadi kan. Mm-mm. Heeh, oke. Kemudian yang kelima, masih rendahnya alat kesehatan yang belum kalibrasi, masih adanya alat kesehatan yang belum kalibrasi. Oke, bisa itu. Ya, artinya alatnya itu belum belum ada sertifikat ininya ya, ini saya belum diajukan atau belum apa itu? Iya, benar, Pak. Jadi itu kan terkadang ada alat baru, jadi Mm-mm. belum terkalibrasi. Kalau enggak Mm-mm. ada alat yang tersembunyi di ruangan lain, belum apa, terkalibrasi. Mm-mm. Kadang tuh Terkalibrasi. anggaran dari daerah juga dipotong, Pak. Jadi nggak semua alkes bisa dikalibrasi kayak gitu. Oh Karena gitu. alat yang di rumah sakit itu kan ribuan, Pak. Mm-mm. Betul betul betul. Anggaran itu pas kalibrasi itu memerlukan anggaran ya Nisa ya. Iya, Pak. Oh Kadang itu. tuh kadang tuh kami dari ATEM ngajuin 600 alat, tapi Mm-mm. yang di ACC cuma 400 alat kayak gitu. Ya mungkin Jadi, karena keterbatasan anggaran ya. iya, betul, Pak. Oke 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 oke. Oke. Baik, yang keenam. Kurangnya edukasi pelatihan bagi user perawat terkait pengoperasian alat baru. Nah, ini bagusnya jangan jangan ini pelatihan, jangan pelatihan. Seandainya misalnya kamu mengambil yang ini untuk aktualisasi, bisa jadi belum optimalnya pemahaman user atau pemahaman perawat atau user ya, belum optimalnya pemahaman user mengenai pengoperasian alat baru. Sehingga nanti kalau misalnya kamu kan kemarin waktu agenda satu dengan siapa belajar, Nisa dan yang lainnya? Dengan coach perlindungan, Pak. Diajarin nggak tentang pemilihan-pemilihan isu gitu, APKL, USG? Diajarin Iya, nggak? kemarin kami disuruh bikin tugas kayak gitu, Pak. Langsung. Nah, seandainya setelah kamu APKL, yang mana yang terpilih dari 6 ini menurut Nisa? Kalau sudah Kalau dilaksanakan kem- nanti, kalau kemarin aku ngambil yang isu yang pertama, Pak. yang ini ya Nisa ya. Iya, Pak. Oh, belum optimal tadi ya. Mm-mm. Artinya nanti rencana kamu tadi mau rencana kamu kalau misalnya disetujui sama coachnya, coachnya nanti siapa coachnya? Bu Milda ya, Bu Tuti, Eh, Bu Tuti. Bu Tuti ya. Yang terakhir, Iya, yang ngajakin iya, Pak. empat. Nah, kalau seandainya ke Bu Tutinya setuju, ya sudah. Yang ini artinya kamu nanti akan melakukan ini ya pelaporan yang tidak yang berbasis digital gitu ya. Iya, benar, Pak. Mungkin pakai Mm-mm. barcode atau Google Form nanti. Ya, pakai Google Form nanti. Oke, petugas bisa scan Google Form nanti mengisi pelaporannya, gitu ya. Iya, Pak. Google Form aja kalau bisa. Bagus Google Form. Ya, Google Form bisa Google Form. Oke, baik. Terima kasih untuk 3 orang ya. Aji, kemudian Safa dan Hairunisa. Oke, bagaimana? Mau kita lanjutkan?
Sebenarnya kamu enak loh kalau misalnya kamu maju, kan bisa saya kasih saran-saran. Daripada kamu tidak ada yang maju kan. Oh, gitu ya. Oh, ternyata begitu ya. Oh, Feni yang belum. Silakan Rosa. Suruh Feni lah muncul ini. Coba Rosa. Baik, Kak. Kepada Kak Feni dipersilakan untuk menyajikan materinya. Nah, nanti Rosa kalau sudah Feni tanya jawab, langsung saya kasih masukan ya. Kalau yang tadi kan 3 sekaligus, kalau ini satu-satu. Silakan Rosa. Baik, Bu. Itu Feni Oke, ya. Kak. Halo, maaf Bapak. Oke Tadi ya. Ya, silakan Feni. sudah muncul belum Bapak? Sudah. PPT sudah. Oh ya. Ya, ya, oke. Baiklah, langsung saja saya akan mulai memaparkan tugas individu saya. Identifikasi dan deskripsi implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Identifikasi dan deskripsi isu aktual yang terjadi di unit kerja. Yang pertama, ada uraian tugas. 1. Kepatuhan pada standar operasional prosedur atau SOP kinerja. Isu aktualnya, rendahnya kepatuhan jam kerja atau kedisiplinan. Kondisi saat ini, pegawai sering terlambat atau pulang lebih awal. Sanksi disiplin belum diterapkan secara tegas dan konsisten. Kondisi yang diharapkan, peningkatan kedisiplinan dan sanksi kedisiplinan diberlakukan. Untuk dampaknya, keterlambatan aktivitas pelayanan, terjadinya penumpukan pasien di ruang pendaftaran, dan pasien merasa tidak puas. Pihak yang terdampak ada PNS dan masyarakat. Keterikatan isu aktual ini dengan mata pelatihan agenda 3 adalah masuk ke dalam manajemen ASN. Untuk yang kedua, uraian tugas, penerapan standar pencegahan dan pengendalian isu aktualnya, kurangnya kebiasaan hand hygiene oleh petugas medis dalam memberikan pelayanan di UPT Puskesmas Tanjung Sakti. Kondisi saat ini, kurang optimalnya kepatuhan terhadap SOP atau standar operasional prosedur keselamatan pasien dan APD atau alat pelindung diri. Kondisi
kondisi yang diharapkan, terwujudnya budaya kerja yang patuh standar operasional prosedur, disiplin, dan berorientasi pada keselamatan pasien atau pasien safety. Dampaknya, meningkatnya kejadian infeksi dan mudah berpindahnya penyakit menular. Untuk pihak yang terdampak ada para nakesnya dan masyarakat. Halo Penny, sinyal lagi ya? Halo Penny, Penny, ya, hilang lagi nih. Oke lah, baik. Ya, mungkin kita sudah dulu diskusinya ya. Ya, saya akan Kepalang Penny sudah maju walaupun sebentar. Saya akan menunjukkan yang Penny yang menurut saya perbaikannya ya. Mungkin kalian nanti bisa ceritakan ke Penny atau kalian bisa untuk pembelajaran juga bagi kalian. Ya. Oke. Nah, yang Penny rendahnya kepatuhan jam kerja. Nah, ini juga harusnya kepatuhan siapa gitu. Ya. Rendahnya kepatuhan petugas atau rendahnya kepatuhan siapa jam kerja. Itu. Kemudian kurangnya kebiasaan hand hygiene oleh petugas medis dan memberikan pelayanan. Kurangnya kebiasaan hand hygiene. Kurangnya kebiasaan ya. Kurangnya kebiasaan hand hygiene oleh petugas. Kata kerjanya mana ini? Kurangnya pembiasaan kali ya, bukan kebiasaan. Kurangnya pembiasaan melakukan hand hygiene oleh petugas ya. Rendahnya kesadaran dilarang merokok di lingkungan sekitar puskesmas. Ini siapa ini maksudnya? Rendahnya kesadaran pasien dan keluarga pasien atau tenaga medis itu sendiri, gitu ya. Oke, jadi misalnya keluarga pasien, pasien dan keluarga pasien, misalnya begitu ya. Jadi misalnya masih rendahnya kesadaran pasien dan keluarga pasien tentang larangan merokok di lingkungan UPT Puskesmas Tanjung Sakti. Tuh. Yang keempat, pelayanan terus standar dan kurang ramah. Nah, ini juga masih umum. Pelayanan apa ini, Fen? Harus jelaskan lagi pelayanan apa ya. Misalnya pelayanan apa misalnya. Ya. Oke. Jadi kalau secara umum semuanya buat saja pelayanan di eh, puskesmas, pelayanan di puskesmas gitu ya. Oke, kalau memang mau dibatasi pelayanan apa? Apa pelayanan pemeriksaan ibu hamil, apa pelayanan poli gigi, atau pelayanan penyakit dokter umum atau apa gitu ya. Kemudian belum optimalnya dokumentasi keperawatan berbasis digital. Ini sudah ada belum? Kalau memang sudah ada, oke, jadi boleh. Belum optimalnya pelaksanaan dokumentasi keperawatan berbasis digital. Kalau memang dia belum ada yang berbasis digital, maka oke, dokumentasi keperawatan ya masih dilakukan secara manual atau belum dimanfaatkannya teknologi digital dalam dokumentasi keperawatan. Itu cara merumuskan kalimatnya. Ya, Fendi ya. Oke. Baik, saya rasa cukup. Silakan Rosa ditutup. Kayaknya Rosa udah ngantuk juga nih jadi moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ariel atas waktunya. Baiklah, untuk sesi kali ini saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyajikan materinya. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Saya Rosa Elma Wiranti, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, saya rasa cukup ya pertemuan kita untuk sinkronus kedua kali ini ya. Oke, mohon maaf bagi yang belum sempat mendapatkan respon dari saya secara langsung dalam pertemuan kita kali ini, tapi yang belum mendapatkan kesempatan jadi bisa belajar dari yang sudah mendapatkan kesempatan untuk maju ya. Artinya saya fokusnya kepada lebih banyak kepada bagaimana penulisan isu. Karena dari segi substansi kalian yang lebih tahu ya. Saya hanya pada isunya seharusnya kalimatnya seperti ini, kalimatnya bagusnya seperti ini gitu ya. Dan saya harapkan nanti apa yang kita pelajari hari ini ya, itu bisa kalian terapkan nanti ketika kalian mulai menyusun rancangan aktualisasi ya. Siang nanti kalian akan ketemu dengan coach dan ketika coach menanyakan isu ya, boleh juga kalian kemukakan isu ini, tapi saran saya diperbaiki kata-katanya seperti yang saya sarankan tadi ya, atau bagi yang belum sempat bisa berdasarkan contoh-contoh yang saya sarankan tadi ya. Baik, sebelum saya tutup silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Pak, mohon maaf ya Pak. Oh iya, Ini Zoom-nya keluar masuk. iya enggak apa-apa. Kan halangan karena bukan dari ini kan, bukan unsur kesengajaan, enggak apa-apa kan. Iya, kan karena saya juga maklum kok. Karena mungkin sinyal atau mungkin karena mati lampu, jadi mungkin laptopnya lowbat dan sebagainya enggak apa-apa. Ya. Oke. Pokoknya tetap semangat dan silakan lanjutkan pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa ya ilmu yang kita dapat di pembelajaran ketiga ini bisa diterapkan di penulisan rancangan aktualisasi nanti. Kemudian kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan saja ya. Walaupun nanti saya tidak menjadi coachnya, kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan saja bertanya kepada saya atau silakan hubungi saya melalui media-media yang lain selain Zoom ini ya. Oke. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Istirahat dulu karena kalian akan masuk coaching agenda siang nanti ya. Kita istirahat dulu. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Kepada Ibu Latifah, terima kasih atas kesempatannya. Pembelajaran sinkronus kedua agenda ketiga hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Tetap semangat ya. Izin saya live duluan. Terima kasih.